Gawat demo besar-besaran di Inggris, para aktivis tutup perusahaan senjata Israel. Para aktivis Inggris pendukung Palestina mendesak penutupan perusahaan senjata rezim Zionis Elbit System di negara itu. Pada hari Senin, sekelompok aktivis Inggris pendukung Palestina menulis di tembok perusahaan senjata Israel Elbit System di negara itu dengan berbagai slogan mencekam. Para aktivis pendukung Palestina itu memprotes kerjasama Inggris dengan perusahaan senjata rezim Zionis Elbit System dan mendesak penutupan perusahaan itu segera mungkin. Demo besar-besaran untuk mendukung Palestina dan menyingkirkan Israel dari negaranya itu berlangsung sangat dramatis dikarenakan banyak sekali warga Inggris yang mendukung Palestina melakukan hal yang di luar dugaan. Kepolisian Inggris yang datang ke lokasi berkumpulnya para aktivis pro-Palestina tersebut terlibat bentrok dengan mereka. Banyak sekali aktivis Inggris yang menuntut penutupan perusahaan senjata Israel karena mereka menilai ini bukanlah hal kemanusiaan, namun mendukung penjajahan. Uni Eropa tak berpihak lagi ke Israel dan beri peringatan keras atas kekerasan pemukim Israel ke warga Palestina yang makin barbar. Uni Eropa menyatakan sangat prihatin atas apa yang terjadi pada warga Palestina yang telah dilakukan pemukim Israel terhadap warga Palestina di tepi barat. Mereka menyerukan agar warga Palestina memperoleh perlindungan dengan cepat. Pernyataan yang dirilis kantor Uni Eropa, mereka menyoroti satu insiden penyerangan di Desa Pemuda, khawatir dengan pemukim ilegal Israel yang merusak jalan pertanian dan tanah yang mengarah ke Desa Pemuda dekat Kufr Nimeh, sebelah barat Ramallah yang dimiliki oleh organisasi mitra kami Syarik, ungkapnya. Menurut mereka, jalan sepanjang 2,7 km yang dirusak para pemukim Israel biasa digunakan para petani, warga desa dan pengunjung Desa Pemuda. Desa ini melayani ratusan pemuda Palestina di tepi barat yang harus dilindungi setiap saat, katanya. Pada Kamis lalu, Perdana Menteri Palestina Muhammad Shayeh telah menerima kunjungan utusan khusus Uni Eropa untuk proses perdamaian Timur Tengah Stephen Koopmans di Ramallah. Pada kesempatan itu, Shayeh menekankan pentingnya Uni Eropa memainkan peran aktif dalam melindungi potensi solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Shayeh mengkhawatirkan prospek solusi dua negara mengingat pelanggaran sistematis dan konstan yang dilakukan Israel. Pelanggaran tersebut antara lain percepatan proyek pemukiman ilegal, perampasan tanah warga Palestina, dan serta berlanjutnya instruksi ke Masjid Al-Aqsa. Uni Eropa mengatakan sepanjang tahun lalu jumlah pembangunan unit pemukiman Israel di Yerusalem Timur meningkat 2 kali lipat. Peningkatan pada tahun 2021 khususnya dari 3 pemukiman yakni E1 Atarot dan Lower Ekidet merupakan penyebab keprihatinan yang serius. Uni Eropa juga menekankan mereka telah berkali-kali menyerukan Israel agar menghentikan semua aktivitas pemukimannya di wilayah Palestina yang diduduki. Mereka pun meminta Tel Aviv membongkar pemukiman-pemukiman liar yang dibangun warga Israel di wilayah Palestina sejak Maret.
Tiga negara Eropa yang mengakui Palestina. Hingga kini Palestina belum lepas dari konflik yang mendera akibat pendudukan yang dilakukan Israel. Dua wilayah Palestina, tepi barat dan jalur Gaza, terus mengalami konflik yang membuat rakyat Palestina kian menderita. Sejarah Palestina memang ditandai dengan konflik politik yang sering terjadi dan perebutan tanah dengan kekerasan karena pentingnya bagi beberapa agama besar dunia dan karena Palestina berada di persimpangan geografis yang berharga antara Afrika dan Asia. Sejak abad ke-20 negara ini telah menjadi objek klaim yang saling bertentangan dari gerakan nasional Yahudi dan Arab, dan konflik tersebut telah menyebabkan kekerasan dan berkepanjangan dalam beberapa kasus perang terbuka. Tidak ada konsensus internasional mengenai perbatasan. Banyak daerah yang diklaim oleh Palestina telah diduduki oleh Israel selama bertahun-tahun. Dunia internasional pun seolah terpecah dalam menyikapi keberadaan Palestina. Ada yang mengakui, namun ada pula negara yang tidak mengakui keberadaan Palestina. Berikut 3 negara di Eropa yang mengakui Palestina. 1. Irlandia. Irlandia memiliki program pembangunan dan bantuan kemanusiaan di Palestina yang dikelola bersama oleh Kantor Perwakilan Irlandia di Ramallah dan Kantor Pusat Departemen Luar Negeri. Irlandia memiliki komitmen jangka panjang untuk keadilan bagi rakyat Palestina dan untuk pengembangan negara Palestina yang berdaulat dan layak bersama Israel. Visi Irlandia adalah untuk mewujudkan solusi dua negara yang dinegosiasikan dengan negara Palestina yang independen, demokratis, layak, dan berdampingan. Hidup berdampingan dalam damai dan keamanan dengan Israel dan tetangga lainnya, dan peningkatan kualitas hidup dari orang-orang Palestina yang paling rentan. 2. Denmark. Denmark mendukung pembentukan negara dan mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat, demokratis, dan damai. Denmark saat ini mendukung organisasi yang membawa prasyarat untuk cita-cita ini, seperti memerangi korupsi, meningkatkan hak asasi manusia, dan memastikan pemilih yang bebas dan adil. Pemerintah Denmark menegaskan bahwa pemerintahannya akan terus mendukung program tersebut. Hak rakyat Palestina melalui komitmennya terhadap hukum internasional serta dukungannya terhadap solusi dua negara sebagai dasar bagi proses perdamaian di kawasan. 3. Norwegia. Norwegia telah mengakui untuk mendukung secara resmi kemerdekaan dari Palestina. Menteri Luar Negeri Norwegia mengatakan bahwa negaranya mendukung dan mengakui Palestina sebagai negara.